mengenai arti daripada sebuah mimpi ketika bermimpi. Kok tiba-tiba tadi malam saya bermimpi melihat mantan saya yang sudah puluhan tahun berlalu. Nah, maka arti yang pertama, bisa saja itu adalah hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, saudaraku dimanapun berada, sahabat daing, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam suasana yang insya Allah penuh berkah ini. Di sini alhamdulillah sedang mendung, ya, tidak panas dan juga tidak dingin. Dari pagi alhamdulillah cuacanya mendung. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sebab ada gangguan jaringan dan lain sebagainya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan, contoh yang baik, uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan oleh ulama kita, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita ikuti, yang sepatutnya kita ikuti, yang boleh kita ikuti, maka kata ulama kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di hari akhirat. Saudara memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah teman-teman, jangan lupa ngopi supaya makin segar pikiran kita. Nah, insya Allah teman-teman sekalian, sahabat dain dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah, atau kita akan berbicara tentang materi lanjutan kita tentang mimpi. Sudah beberapa arti-arti mimpi yang telah kita bahas yang lalu-lalu ini. Namun teman-teman, agar tidak salah dalam memahami arti sebuah mimpi ini, maka sebaiknya teman-teman perhatikan kembali apa mimpi-mimpi itu. Mimpi itu adalah sebuah kejadian di saat seseorang itu tertidur. Kemudian kita harus memahami juga bahwa ada mimpi hanya sebagai bunga tidur, hanya. Yang kedua, memang dari setan. Yang ketiga, dari Allah. Nah, kalau kita mengenali mimpi-mimpi ini, maka insya Allah kita tidak akan salah dalam memahami atau memaknai arti sebuah mimpi. Maka insya Allah di kesempatan ini yang saya ingin sampaikan adalah apalagi tadi teman-teman sekalian, ya, mohon maaf tadi ada kewijah. Ya, yaitu arti bermimpi melihat mantan kekasih atau mantan apapun itu. Mantan apapun itu. Mantan istri, mantan yang pacaran, mantan pacar, ya, mantan kekasih, ya, mantan sahabat, dan lain sebagainya. Kecuali
tidak ada namanya mantan orang tua, mantan anak, tidak ada. Tentu ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat mengenai arti daripada sebuah mimpi. Ketika bermimpi, kok tiba-tiba tadi malam saya bermimpi melihat mantan saya yang sudah puluhan tahun berlalu. Nah, maka arti yang pertama, bisa saja itu adalah hanya sebuah bunga tidur. Ya, hanyalah bunga tidur. Tidak ada arti apa-apa. Ya. Yang kedua, bisa saja berarti bahwa kenapa saya bermimpi bertemu dengan mantan kekasih saya mungkin sudah puluhan tahun atau bahkan sudah tidak ada di muka bumi ini, ya sudah kembali kepada Allah. Nah, makna yang kedua, arti yang kedua bisa saja berarti bahwa kita sedang merindukan dia. Ya barangkali sebelum kita tidur, kita sedang memikirkan, saya punya mantan kekasih di tahun sekian, di beberapa tahun yang lalu. Wah, itu kabarnya sekarang bagaimana ya? Ya, itu kabarnya sekarang bagaimana ya? Rasanya pengen berjumpa. Ya, maka ketika kita pikirkan terus-menerus sebelum kita tertidur, dan itu bahayanya. Makanya teman-teman, ini sebuah pelajaran juga untuk pribadi saya dan untuk kita semua. Ketika kita ingin menghendaki sesuatu, maka bolehlah dicoba. Boleh kita coba ketika kita ingin tidur. Pas mau tidur, jangan 1 jam, 2 jam sebelum tidur kita melakukannya. Tapi pada saat kita sudah di tempat tidur, ya anggaplah bahwa kita sudah ingin memejamkan mata, sudah mau tertidur, maka pikirkan sesuatu. Dan cara berpikirnya itu harus betul-betul memikirkan sesuatu. Ya, maka insya Allah itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, sama seperti itu barangkali pada saat kita mau tidur, kita sambil baring-baring, kita memikirkan si mantan itu. Terbayanglah semua. Kita pernah berjalan kaki berdua, melihat indahnya pinggir sawah, kan? Contohnya seperti itu. Atau mungkin saya pernah bersama dengan seorang gadis, atau sebaliknya seorang lelaki. Kemudian dia mengajak saya datang ke satu tempat yang tempatnya itu luar biasa indah. Nah, kita bayangkan satu persatu mulai muncullah bayangan, kenangan-kenangan bersaat bersama dia. Nah itu. Barangkali karena makna yang kedua, barangkali karena kita merindukan orang itu. Barangkali karena kita merindukan orang itu. Begitupun kalau kita ada mantan istri. Luar biasa kita mengingat semua. Kita punya mantan istri. Luar biasa baiknya dia. Tapi barangkali karena ada karena memang harus takdir, Allah tidak mengizinkan kita bersama selamanya di dunia sampai ke akhirat. Padahal mantan istri kita ini sangat baik. Pagi-pagi terbangun dari tidur kita, kopi sudah siap. Ya, kita telat bangun, sholat subuh dibangunkan kita. Saat kita duduk termenung, ada kelihatan gelisah, ditanya kita, kenapa? Bolehkah saya, Artinya mantan istri kita ini selalu mencarikan solusi, mencarikan cara bagaimana agar kita senantiasa merasa tenang. Atau mungkinnya begitu baik ketika dia berbicara kepada kita, dia tidak pernah membantah kita, selalu mendengarkan setiap ucapan yang keluar. Suaranya tidak pernah lebih tinggi daripada suara kita. Pokoknya banyak sekali kenang-kenang yang indah dari mantan istri kita, sehingga kita selalu memikirkan itu. Nah, maka itulah yang membuat masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itulah yang akan menjadi sebuah mimpi. Nah, maka barangkali kita sedang merindukan sosok mantan istri kita. Nah, begitupun sebaliknya. Jangan berkata bahwa mungkin itu akan masuk ke dalam mimpi kita ketika itu hanyalah mantan istri yang baik. Tidak. Sebaliknya pun begitu. Kita punya mantan istri yang begitu buruk dulu. Ya, mohon maaf ya. Mungkin kita punya mantan istri yang dulunya istilahnya bahasanya orang sini itu evanokurang. Ya, cedek-cedek manoko sih.
Kalau dia disuruh baca Quran, ya lengket-lengket caranya baca Quran, terbata-bata, tidak lancar caranya baca Quran. Tapi kalau dia nokok lakennya, kalau dia omeli suaminya, tidak ada titik, tidak ada koma. Kalau suaminya dia omeli. Tapi ketika disuruh baca Quran, wah, ini dari mana, sambung kemana? Ya, makanya kita punya mantan istri yang seperti itu. Kalaupun kita pikir pada saat kita tidur, itu pun akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya, begitu teman-teman sekalian. Nah, itu makna yang kedua, barangkali kita merindukan orang itu. Atau yang ketiga, makna yang ketiga, barangkali kita punya persoalan. Kita belum selesai hubungannya dengan dia. Belum selesai hubungannya dengan dia. Barangkali mungkin kita dulu, pada saat kita ta'aruf atau pacaran, ya bukan pacaran dan ta'aruf itu beda. Mungkin pada saat kita pacaran dengan dia, ya kita punya janji. Kita punya janji bahwa contohnya seorang laki-laki ini berjanji kepada seorang wanita bahwa di tahun sekian, di bulan sekian, tanggal sekian saya akan melamar kau. Saya akan menjadikan engkau istri saya. Atau sebaliknya, barangkali si wanita ini pernah menyakiti kita dengan sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Nah, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, akan mengingatkan kita ada persoalan, ada sesuatu yang belum selesai di antara hubungan kita dulu. Ya, mungkin kita ada janji yang pernah kita ikat, kemudian tidak ditepati janji ini, tidak berlaku janji ini, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan janji ini, kemudian kita berpisah. Nah, kita pernah, misalnya seorang wanita pernah menyakiti laki-laki, lalu dia belum minta maaf. Dia belum minta maaf kepada kita, lalu kita berpisah. Maka barangkali makna yang ketiga ini adalah ada keinginan di dalam hati kita ini, bagaimana agar dia ini meminta maaf dengan kita. Ya, karena mungkin barangkali dulu pernah kita mungkin telepon, lagi di mana Dinda? Lagi di rumah ini. Saya mau ngajak keluar kalau tidak sibuk. Ya katanya saya lagi sibuk membantu mama, membantu ibu. Padahal sedang di jalan bersama kekasih yang barunya, pacar yang barunya. Itu pengkhianatan yang luar biasa. Nah, barangkali pernah terjadi seperti itu. Maka artinya dia ada keinginan juga minta maaf kepada kita. Dan kita juga ada menginginkan bahwa dia harus minta maaf. Jadi ada persoalan, ada problema, ada sesuatu ikatan janji ya, yang belum selesai, kemudian kita pisah. Seperti itu. Saya kira sampai di situ saja dulu. Masih banyak arti-arti daripada mimpi bertemu dengan mantan kekasih atau mantan istri kita. Saya kira cukup dulu. Insya Allah itu dari berbagai versi. Ya. Barangkali apabila dalam penyampaian saya ini ada kesalahan, ada kekurangan, tolong disempurnakan, tolong dimaafkan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Teman-teman yang pernah mengalami mimpi ini atau bahkan terjadi apa yang saya ceritakan tadi itu, bahwa memang saya seorang laki-laki, saya pernah disakiti oleh si dia selalu masuk ke dalam tidur saya. Atau barangkali teman-teman ada ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar. Ataupun ada yang salah yang perlu diperbaiki di dalam penyampaian saya, mungkin ada yang salah saya sampaikan, tolong disampaikan di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya saya akan perbaiki semuanya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, Al-Fakir Daeng pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.